Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan teman-teman, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Senang sekali kalau pada kesempatan kali ini boleh bertemu lagi di dalam podcast Ngulik Firman. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh kembali bertemu setelah sekian lama video ini terjeda karena satu dan lain hal. Tapi kita akan kembali melanjutkan apa yang sudah kita bahas dari video sebelumnya. Kalau kita ingat-ingat video sebelumnya kita masih membahas di Matius 2. Dan kita akan meneruskan perjalanan dari pembahasan kitab Matius ini. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, saudara-saudara, nanti di dalam YouTube ini juga ada membership. Membership ini tujuannya adalah seperti yang sudah diberitahu di video-video sebelumnya. Membership itu tujuannya adalah supaya kita kalau ada yang ingin belajar doktrin atau hal-hal yang lebih dalam lagi tentang yang berbau dengan teologi, sejarah kekristenan dan lain sebagainya macam, ulasan buku dan lain sebagainya macam, itu nanti semua akan ditayangkan di dalam membership supaya yang memang ingin belajar bisa mendapat pembelajaran yang lebih baik. Dan juga untuk menghindari perdebatan-perdebatan yang mungkin akan membuat kita sulit untuk belajar dengan serius. Baik, kita akan kembali membuka Alkitab kita. Kalau di rumah, Anda sedang di rumah, mari buka Alkitabnya. Kalau Anda sedang di perjalanan, nikmati saja podcast ini karena kita akan membaca Alkitab dan saya akan bacakan untuk Anda sekalian. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Matius 2. Kita akan membahas di dalam perikop kedua dari Matius 2 yaitu penyingkiran ke Mesir. Sampai kepada ayat yang kita baca dari ayat 13 sampai kepada ayat yang ke-18 terlebih dahulu. Saya akan bacakan untuk kita semua Matius 2 ayat 13 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Ini akan kita bahas sedikit dari teks ini, dari teks perikop kedua dan ketiga. Yang akan kita bahas sama-sama adalah mengenai nubuatan. Sekali lagi, yang akan kita bahas sama-sama dalam bagian ini adalah mengenai nubuatan. Kita harus sama-sama memahami, punya satu pemahaman yang baik dan benar tentang nubuatan. Seringkali nubuatan itu menjadi sebuah hal yang menjadi momok gitu di antara banyak orang yang datang ke gereja. Kadang-kadang nubuatan dilakukan oleh orang-orang tertentu yang dalam tanda kutip hamba Tuhan, dilakukan oleh hamba Tuhan, pendeta, penginjil, kemudian dia memberikan nubuatan secara pribadi kepada orang tertentu, tetapi pada akhirnya banyak juga yang nubuatan itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang benar gitu, bukanlah sesuatu yang tepat. Karena seringkali nubuatan dilakukan tanpa dasar. Jadi kita harus memahami satu bagian ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita harus memahami satu bagian ini, bahwa yang namanya hamba Tuhan atau orang-orang yang terbiasa untuk melayani orang lain, mungkin kita berpikir mereka punya kepekaan tertentu untuk bisa menilai orang lain. Tetapi kadang-kadang itu bukan cuman kepekaan, tapi hamba Tuhan itu bisa melatih dirinya untuk melihat keadaan orang tersebut gitu. Misalnya dari mukanya akan terlihat seperti apa, dari gaya dandanannya, oh orang ini akan seperti ini, orang ini kayaknya seperti ini. Jadi mereka, setiap hamba Tuhan itu pasti punya perkiraan-perkiraan tertentu ketika melihat seseorang. Makanya yang saya mau pastikan,
nubuatan itu, apakah setiap kali pendeta itu mengucapkan nubuatan adalah sesuatu yang pasti benar gitu? Apakah setiap kali kita disampaikan nubuatan kita langsung percaya begitu saja? Dan apakah nubuatan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan itu semuanya punya dasar yang benar gitu? Karena ya cukup aneh gitu, cukup membingungkan kalau ternyata mereka ngomong sesuatu tapi ternyata kadang-kadang sesuatunya itu tidak terjadi, atau bahkan sesuatunya itu tidak berdasar, dasarnya itu adalah kata Tuhan. Nah, ini kata-kata Tuhan ini juga menjadi momok ini makanya kita harus hati-hati. Maka kita akan belajar dari teks ini. Tentu ini tidak bisa menyimpulkan keseluruhan mengenai nubuatan, tetapi kita punya satu gambaran mengenai nubuatan di dalam bagian ini. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-15. Di situ ada kata-kata, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Nah, jadi di sini ada kata-kata yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi inilah nubuatan yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Nabi itu siapa? Nabi itu adalah orang yang berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia untuk menyampaikan maksud-maksud Tuhan, kepentingannya Tuhan kepada manusia. Makanya menjadi tepat kalau nubuatan itu disampaikan oleh Nabi, karena Nabilah yang menjadi perantara antara Allah dan manusia untuk menyampaikan firman Allah. Makanya di dalam teks ini ada kata-kata dari Mesir kupanggil anakku. Maka kita harus melihat apakah kata-kata ini hanya ada di dalam teks ini atau tidak. Nah, kita perlu melihat, kalau kita lihat di bagian sini, bagian bawah catatan kaki, di situ ada referensinya. Kita bisa melihat gitu, ada 2:15 di bawah, terus disambungkan kepada Hosea 11 ayat 1. Mari kita buka sama-sama Hosea 11 ayat 1. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di situ judul perikopnya, kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Nah, jadi di sini ada dasarnya. Dasar nubuatan ini adalah Allah yang berbicara kepada Nabi Hosea, tetapi ini merujuknya nanti ternyata kepada Yesus. Sekali lagi, ini nanti merujuknya kepada Yesus. Yesuslah yang akan dimaksudkan di dalam perikop, di dalam nubuatan tersebut. Jadi kita harus mempunyai satu pengertian yang memang benar gitu tentang nubuatan. Bahwa kalau Alkitab ini kan kristosentris, berpusat kepada Kristus. Maka kalau ada nubuatan pun itu pasti akan berhubungan dengan Kristus. Tidak berhubungan dengan hal-hal yang lain. Kecuali ada satu pace nubuatan itu berbentuk teguran, seperti Nabi Nathan menegur Daud gitu. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah tentang nubuatan yang memang memberikan pengetahuan untuk maju ke depan. Dan ternyata dari Nabi Hosea, Allah sudah berbicara untuk ternyata digenapkan di dalam kelahirannya Yesus, yang akan terjadi kepada Yesus. Nah, jadi kita harus mengerti bahwa nubuatan itu memiliki dasar. Dasarnya apa? Yaitu kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau ada di antara kita yang menyukai untuk dinubuatkan oleh orang, misalnya tentang kekayaan, atau mungkin kita suka untuk diterawang-terawang gitu oleh hamba Tuhan dan lain sebagainya macam, kita harus hati-hati. Kenapa? Kadang-kadang kita harus lihat, kadang-kadang mereka hamba-hamba Tuhan ini dalam tanda kutip berbicara sesuatu bukan berdasarkan kebenaran, tapi berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka bisa, tangisan air mata yang keluar dari diri kita. Dan saya punya satu cerita. Dulu waktu kita COVID, waktu masih zamannya COVID gitu ya, 2020 waktu itu, ada satu orang tuh yang kita mengadakan doa di satu aplikasi namanya Clubhouse. Kemudian kita mengadakan doa bareng. Lalu ada satu orang yang kita anggap dia itu adalah orang yang sangat rohani, tinggi lah. Mendadak dia bilang gini, saya di ruangan ini, saya mendapatkan di ruangan ini ada seorang bernama, sebut saja X gitu. Ada seorang bernama X. Dan X ini sedang hancur karena dia mengalami diselingkuhi orang dan lain sebagainya macam. Tuhan sayang kepadamu dan Tuhan menginginkan engkau menjadi lega dan engkau menjadi punya keadaan yang baik. Ingat bahwa harapanmu ada di dalam Tuhan.
Setelah diselidiki, yang namanya X nggak ada di dalam ruangan itu. Setelah diselidiki dengan serius, yang namanya X tidak ada di ruangan itu. Jadi harus hati-hati. Apakah berarti orang ini sedang menyampaikan sesuatu yang salah? Saya harus bilang salah. Kenapa? Karena nubuatannya tidak, kalau dia bilang dia bernubuat, untuk siapa dia nubuatkan itu? Karena di ruangan itu tidak ada orang tersebut. Dan kalau dia memang berdasarkan Alkitab membicarakan nubuatan, itu akan selalu dan akan sering akan berkaitan dengan Kristus. Akan dikaitkan dengan Kristus baik di dalam kedatangannya yang pertama maupun kedatangannya yang kedua. Karena sekali lagi Alkitab kristosentris, berpusat kepada Kristus. Jadi kalau ada orang yang mulai untuk menubuatkan sesuatu atau berpikir sesuatu itu adalah untuk manusia secara langsung, kita harus hati-hati dengan apa yang dibicarakan. Dan itu pun juga terjadi di dalam ayat yang ke-17 dan 18. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anak dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Dari sini kita juga bisa melihat bahwa apa yang dialami oleh bangsa Yahudi saat itu sudah dinubuatkan oleh Yeremia. Dan ini terjadi di zamannya Yesus baru lahir. Ya, jadi kita harus memahami ini. Jadi waktu Yesus lahir terjadi hal-hal seperti ini yang sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Maka nubuatan dengan demikian itu akan berkaitan dengan firman yang akan menuju kepada Kristus. Firman Allah yang akan digenapkan oleh Kristus. Jadi sekali lagi berhati-hatilah jika pada saat ini ada orang-orang yang merasa atau Anda mendapati atau Anda yakin banget ada orang yang wah dia punya karunia bernubuat. Hati-hati. Hati-hati sekali lagi. Karena setiap nubuatan itu tidak pernah lepas dari firman. Tidak pernah lepas daripada kebenaran firman Tuhan dan harusnya tidak pernah lepas daripada pusat dari firman itu sendiri yaitu Kristus. Dan itu yang bisa kita pelajari di dalam bagian ini. Jadi sekali lagi nubuatan itu pasti terjadi. Nubuatan Allah yang dibicarakan oleh para nabi di dalam perjanjian lama itu pasti terjadi dan bagian ini memperlihatkan tergenapinya nubuatan di dalam pribadi Kristus. Jadi nanti kita akan mengetahui bahwa yang ada di dalam perjanjian lama itu akan membicarakan mengenai Kristus. Dan di dalam teks ini ayat 13 ngomong gini. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangun, ambil anak itu serta ibunya lari ke Mesir. Kemudian nanti dari Mesir mereka keluar, dari Mesir di situ ada firman bilang, dari Mesir kupanggil anakku. Jadi nanti mereka keluarga Yesus dengan keluarga ini nanti dari Mesir mereka akan keluar. Nah itu dan ini menjadi sebuah penggambaran juga, penggambaran daripada apa yang sudah terjadi kepada bangsa Israel. Oke, jadi apa yang sudah terjadi kepada bangsa Israel? Dan kalau kita melihat Hosea 11 ayat 1 tadi, kalau kita perhatikan Hosea 11 ayat 1 tadi, di situ ada kata-kata ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Berarti di sini kalau kita bilang bahwa nubuatan ini untuk Yesus, Yesus adalah Israel yang sejati. Dan bangsa Israel di dalam perjanjian lama pernah nggak masuk ke Mesir? Pernah. Di dalam kitab Keluaran, dari Mesir mereka keluar menuju tanah perjanjian. Dan seperti Israel yang pernah masuk ke Mesir kemudian dipanggil keluar masuk ke dalam tanah perjanjian, demikian juga Yesus harus masuk ke Mesir, kemudian dia harus keluar dari Mesir itu untuk menjadi perlambangan dan juga menjadi perlambangan daripada pembebasan yang akan dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Jadi ini sebuah makna yang sangat dalam sebenarnya. Kalau kita melihat pace yang sudah terjadi di dalam kitab Keluaran, dibicarakan kembali oleh Hosea, kemudian masuk ke dalam Matius dan terjadi kepada Yesus. Jadi ini adalah sebuah koneksi kaitan yang luar biasa mengenai nubuatan. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika kita baca Alkitab, terutama kitab Matius ini akan sangat banyak nubuatan yang tergenap, catatan-catatan nubuatan yang akan tergenapi di dalam pribadi Yesus. Maka kita harus membacanya dengan teliti dan dengan demikian, kalau kita bisa merubah cara pandang kita tentang nubuatan, maka waktu kita akan membaca perjanjian lama, semua yang akan kita pikirkan
akan menuju kepada Kristus. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Kita akan mempelajari maksud lain dari 2 perikop ini di video selanjutnya. Maka jangan lupa untuk terus bagikan video ini kepada teman-teman kita yang lain yang perlu belajar tentang kekristenan. Dan jangan lupa untuk like, juga untuk terus nonton, dan juga jangan lupa untuk follow membershipnya supaya kita sama-sama belajar terus tentang kekristenan. Dan Tuhan memberkati kita semua dan selamat memetik firman.